Jika dilihat sepintas, gambar-gambar yang Anda saksikan ini mirip seperti foto hasil jepretan kamera. Namun percayakah Anda bahwa gambar-gambar ini merupakan karya lukisan pensil? Saya mengajak Anda mengenal Tony Haryanto, seorang pelukis realis yang dijuluki God of Pencil atau Dewa Pensil dalam Maestro Indonesia. Namanya Tony Haryanto, pria kelahiran Madiun 1 Oktober 1957 ini memang belum banyak dikenal orang Indonesia. Penampilannya biasa-biasa saja, terlebih ia adalah pengajar. Kesehariannya dalam 11 tahun terakhir memang adalah dosen seni lukis pensil di 4 perguruan tinggi di Jakarta. Namun ternyata ia adalah God of Pencil. Itulah julukan yang diberikan sejumlah pelukis internasional kepada Tony. Ini karena tahun 2009, mantan pegawai BUMN ini mengunggah lukisannya ke situs komunitas maya para pelukis dan fotografi, yakni DeviantArt dan World of Artists Contest. Setiap hari, kedua situs itu dikunjungi lebih dari 150.000 pengguna internet. Dan hasilnya, karya Tony mendapat segudang pujian dari seniman berbagai negara. Salah satunya datang dari Armin Mersmann, pelukis realis asal Jerman dan besar di Amerika Serikat. Sebagian pengunjung situs DeviantArt dan World of Artists Contest pun menilai Tony sebagai maestro seni lukis pensil. Selamat siang. Halo Ina, apa kabar? Apa kabar? Akhirnya nyampe juga ya? Akhirnya nyampe juga dan bertemu dengan orang yang sangat populer di dunia maya. Mimpi apa saya ada tamu agung. Silakan duduk ya. Iya. Lagi mau nemenin saya gambar? Nggak apa-apa ya? Gambar apa ini? Project apa ya? Ini namanya. Ini kan kura-kura nih. Iya, kura-kura. Project apa ini, Mas? Project ini anak saya kan paling nomor 2 tuh suka binatang ya. Iya. Nah, dia minta tolong gambarin ini. Iya, gambar kecil aja karena saya nggak punya waktu kan. Kalau besar itu lama sekali. Oh, jadi lamanya itu tergantung besar kecilnya. Besar kecilnya. Ini juga gini aja, semi-semi realis saja. Semi-semi, tapi kan kalau Mas Tony kan realis. Semi-realis itu gimana? Apa bedanya? Semi-semi realis itu gini, kalau hanya saya kerjakan sehari itu semi masih. Iya. Jadi gambar realis itu makin lama makin realis ya. Gambar-gambar realis makin lama makin realis gitu kan. Jadi sampai jutaan coretan ya. Ya kalau ini sekedarnya termasuknya gitu kan. Sekedarnya. Mas Tony, kalau seandainya menggambar gitu ya, untuk satu gambar kan katanya ada besar kecilnya, ada realis dan semi realis. Itu sebenarnya untuk gambar yang realis, karena Mas Tony kan terkenalnya sebagai pelukis pensil yang realis. Itu membutuhkan waktu berapa lama? Bahkan ada yang ngomong hyper realis seperti itu ya. Karena saking miripnya dengan aslinya ya. Tergantung size-nya ya, Ina ya. Jadi ada A3, ada A2, ada A1 ya. Otomatis yang paling lama A1. A1 itu tergantung juga objeknya juga, tergantung referensinya. Paling lama tuh 1 bulan kalau A1. 1 bulan. Kalau paling cepat itu A3 bisa 2-3 hari kalau binatang. Tergantung mata kesulitannya. Kayak apa dulu contohnya misalnya gitu ya. Yang paling sulit untuk objek itu apakah pemandangan, orang, binatang? Iya, yang paling sulit menurut saya nggak ada yang paling sulit. Oh gitu. Tapi paling lama, paling rumit ya. Karena menggambar itu tentang gini, apa yang kita lihat yang kita pindahkan, tentang itu saja. Jadi sama saja sebenarnya gitu. Jadi ada yang rumit, ada yang tidak rumit.
Hanya seperti itu. Yang rumit membutuhkan waktu agak lama, yang tidak otomatis ya sebaliknya cepat. Mas tadi kan bilang katanya memindahkan. Tapi kan nggak segampang itu ya Mas ya? Oh, ada teorinya memang. Nah, ada teorinya. Ada persepsi realis. Persepsi realis itu ada, misalkan gini, di realis itu kan tidak boleh ada garis. Di realis itu bagaimana sih space-nya? Kalau space mungkin gampang, kalau kita hanya ngikutin apa adanya, contohnya. Terus bagaimana light and dark-nya. Jadi kalau misalkan contohnya black-nya 80%, ya kita memindahkannya harus sama. Juga. Misalnya ini ya, misalnya terus, kita lihat gambar ini ya. Ini kan bagian tempurung lebih light karena ada top light gitu ya, ada cahaya dari atas. Bagian bawahnya lebih itu ya di situ maksudnya ya. Seperti itu. Jadi tentang mata kan, apa yang kita lihat itu kita pindahkan. Tentang mata, menggambar tentang mata seperti itu aja. Jadi mudah sebenarnya. Mudah. Karena menggambar realis itu kan tidak berimajinasi. Ya, bukan imajinasi dia. Mengkopi. Iya, mengkopi doang. Ya, ini basic, realis basic. Tapi kan tidak semua orang mudah gitu ya Mas ya. Saya sendiri bikin garis aja nggak lurus. Kalau ketemu saya bisa. Oh gitu ya? Kan ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Tapi menggambar itu tentang passion ya sebenarnya, tentang passion. Bukan tentang skill. Skill itu kumpulan dari latihan ya. Menggambar itu tentang jam terbang. Jadi semakin lama, semakin banyak jam gambar terbang yang dibuat jadi itu akan semakin baik. Iya betul. Bukan tentang usia juga. Boleh nanti saya tunjukkan ada gambar saya ketika saya umur belasan tahun. Belasan tahun ya. Tapi ya juga sudah orang-orang bilang sudah wow juga ya. Sudah wow. Itu karena mungkin memang bakatnya ya Mas? Bakat nggak ada juga. Bakat itu mitos ya. Jadi passion ya, passion. Nih Mas, saya mau tanya untuk gambar ini ya Mas ya. Jadi kan ini kan boleh ya saya ya. Ini kan lebih gelap, ini juga lebih gelap. Kalau untuk orang awal seperti saya yang tidak mengerti melukis atau menggambar, itu kan biasanya ada pensil yang gelap itu 2B gitu ya, yang biasa itu HB. Nah ini perpaduan semuanya atau gimana nih Mas? Oh ya, jadi kalau sama saya itu hanya satu pensil aja. Hanya satu pensil. Percaya nggak? Kalau di tempat lain minimal harus 7 pensil. Hanya satu pensil. Oh, pensil jadi, apa itu? Tentang pressure aja gitu ya. Jadi kalau pensil yang digunakan? Pensil 2B saja. 2B aja. 2B bisa digunakan untuk kepekatan yang H misalnya gitu ya, yang soft bisa ini ya. Ini contohnya nih, contohnya. Boleh ya, jadi coba ini ya. pensil 2B Mbak ya. Ini udah pendek ya. 2B ya. Ini lihat Mbak ya. Ini kan kayak gini kan H kan ini kan. Ini H ya kan ya. Terus kemudian kalau saya tekan seperti ini ya. Ini juga nggak kalah sama 7B atau 8B, sama saja kan. Jadi tergantung tekanannya ya. Jadi buat tahu mesti banyak-banyak, kasihan nanti dia bingung ya. Kapan saya harus menggunakan ini di pipi, kemudian ketika naik lagi harus pindah lagi. Wah, bingung nanti. Iya gitu ya. Jadi seperti itu aja, satu pensil aja cukup ya. Pakai penghapus? Oh, hapusan itu pasti ada. Penghapus ada ya. Tapi kalau bisa ya diperkecil kesalahan. Minimalisir ya. Sebelum dieksekusi, sketch itu pastikan benar. Sketch gitu ya. Jadi mulai dari sketch dulu. Sketch itu yang paling penting. Iya kan ya. Sketch pastikan benar dulu, baru eksekusi. Jadi setelah sketch, kemudian dipertebal gitu. Ya. Ada ini arsir itu ada tahap 1, ada tahap 2. Terus ada finishing ya gitu ya. Dan setelah tadi kan katanya diarsir ya, sesuai dengan pressure atau tekanan akan menghasilkan gradasi warna yang berbeda-beda. Selain pensil, digunakan juga penghapus yang sangat diminimalisir. Ada nggak atau mungkin ada kuas lain untuk memperhalus arsiran? Iya, ada kuas ya. Jadi kuasnya cukup seperti ini Mbak, kuasnya. Sederhana saja. Kalau pensil itu alatnya hanya ini gunanya sederhana saja. Apa untuk kuas itu? Gunanya untuk menghaluskan ya, untuk menghaluskan. Boleh kasih contoh seperti apa? Menghaluskan ya. Misalnya di gambar ini? Di gambar ini ya, ini saya fill dulu, kosong-kosongnya di fill dulu Mbak ya, di fill dulu gini, di fill ya. Tapi tingkat halusnya itu tergantung teksturnya. Kalau semen ya jangan halus sekali ya. Kemudian ini diginikan Mbak, dia akan lebih halus ya. Oh ya, kelihatan ya? Dia akan lebih halus. Seperti itu aja, gitu ya. Itu tahap 2. Itu tahap 2. Tahap 2. Kalau udah 100% ya sudah jadi. Gitu loh Mbak, ya. Keakurasian gitu loh ya. Akurasi itu dilihat dari fotonya itu, ya, sudah mirip atau belum. Iya. Jadi nggak bisa dipaksakan, baru 70% dibilang jadi, belum ya. Dalam gambar ini, kalau di dalam gambar ini ada terdapat dari 1 juta coretan, nggak bisa diwakili hanya dengan 500 coretan. Paham ya, seperti itu. Nggak bisa. Semakin banyak coretan maka akan semakin sempurna gambar yang dihasilkan, semakin menyerupai foto aslinya gitu. Tapi kalau bisa, jangan terlalu persis foto.
kaku, tidak ada Oh, gitu tidak ada dinamika garis. Dinamika garis itu harus tetap ada guratan-guratan, ada struk-struk dari kita sendiri gitu Mbak ya. Itu selain foto yang take a pray mendapatkan penghargaan kan juga banyak foto-foto maksud saya ini lukisan gambar saking miripnya foto saya jadi suka terkesima seperti misalnya ya gambar yang ini mobil Maserati ini kalau saya lihat sekilas dan saya juga sempat browsing saya lihat di buku ini saya nggak nyangka loh Mas ini gambar sampai saya kasih tunjuk sama anak saya di rumah nih ya anak saya sampai ini gambar Mam katanya bukan foto gitu. Ini dia saya tuh gini saya tuh dulunya nggak pensil macam-macam seluruhnya batik painting pernah ya oil painting pernah semuanya pernah cuman intuisi saya itu berkata kayaknya pensil nih kalau untuk bisa membuat gambar secara detail kan dan pensil itu bisa seperti foto kenyataan seperti itu kan kenyataannya saya pernah ikut lomba di WOA mau menang dibatalkan karena mereka nggak percaya kalau itu gambar. Saking miripnya saking dengan miripnya foto. Iya jadi kalau gambar pensil itu bisa kayak foto ya makanya tadi ini ya nggak salah kalau ini ngomong kayak foto karena saya memang ini kan tadi tentang coretan itu ya coretan itu kalau memang dia harus 6 juta misalnya gitu nggak bisa dikurangin gitu misalnya kita lihat foto kemudian Mas Tony akan memindahkan foto itu dengan menggambar itu Mas Tony tahu nggak sih untuk foto ini butuh berapa coretan butuh berapa garis itu bisa tahu nggak sih berapa coretannya sih kurang lebih saya nggak pernah ngitungin ya tapi kalau mobil itu membutuhkan waktu lebih karena perspektifisnya di situ ada elip ada proyeksi ya gitu Mbak apalagi kalau benda jalan ya itu ada logika fisika ada logika gravitasi itu seperti apa tuh logika itu begini aplikasikan juga menggambar itu sebenarnya gabungan dari fine art sama eksakta. Jadi gambar itu lintas untuk gambar pensil. Lintas ilmu gitu ya. Lintas ilmu, Mbak. Jadi kita harus bisa memperhitungkan ya misalkan gini, ada motor nikung gitu kan ya. Elip-elipnya itu harus pas semuanya. Ya, di elip disc brake-nya, terus kemudian elip dua-dua bannya, nggak bisa salah satu distoris itu udah nggak bisa dilihat, nggak enak. Ya, dan nggak masuk akal kan. Masa sih mungkin gitu kan? Kemiringan komsternya beda di sini kok nggak jatuh kan nggak mungkin ya di situ Mbak. Jadi menggambar itu lintas ilmu. Itu saya ada hitung-hitungan fisika gitu atau bagaimana? Secara detail nggak perlu ya dari kita sendiri ya gitu. Mas Tony, Mas Tony selain menggambar ini juga sempat belajar batik gitu ya, menggambar batik gitu. Nah terus itu gimana tuh Mas Tony? Korelasinya dengan menggambar pensil ini seperti apa untuk batik? Hanya beda media aja sih, tapi lainnya kan sama ya, sama-sama merancang ya, sama-sama hanya dia painting ini drawing gitu aja, sama-sama seni rupa, jadi nggak ada masalah. Dari sini bisa kelihatan bahwa gambar itu tentang jam terbang, bukan karena usia. Ini usia saya 18 kalau nggak salah. 18 tapi sudah bisa menggambar? Iya sudah.